Hai, selamat pagi semuanya. Kembali lagi dengan saya Frankie. Salah. Ini. Hari ini saya membahas mengenai asuransi. Waduh, asuransi. Pasti pada takut. Jangan takut dulu. Ini adalah sesuatu yang penting, harus semua orang tahu. Kenapa sih harus membahas asuransi? Karena menurut standar Financial Planning Board Indonesia, asuransi itu seharusnya didahulukan sebelum menabung dan berinvestasi. Karena asuransi itu adalah sebagai checkpoint dari standar hidup atau standar keuangan seseorang. Nah, hari ini saya mau membahas mengenai 3 hal yang harus Anda miliki sebelum Anda berhenti membeli asuransi. Yang pertama, asuransi sebagai aset protection. Kenapa dibilang aset protection? Karena dia fungsinya memproteksi aset Anda. Biasanya orang taunya ini BPJS atau asuransi kesehatan. Nah, biasanya tuh ada kartunya tuh. Nah, kalau orang masuk rumah sakit, cukup tinggalin kartu, dia nggak perlu bayar lagi. Nanti dia tinggal keluar aja, nggak perlu keluar uang, dan lain sebagainya. Dan biasanya semua di cover. Gitu. Nah, enaknya apa? Ya, pertama, nggak perlu keluarin uang tunai kan. Cuma tinggal kartu doang, habis itu ya udah tinggal tindakan oleh dokter, dan tinggal keluar dari rumah sakit. Simple as that. Dan ini biasanya setiap orang, untuk yang entry level kita bilangnya. Entry level itu setiap orang harus punya. Gitu. Even pemerintah sendiri kan suruh kita untuk menggunakan BPJS. Tapi kembali lagi, semuanya tergantung dari keperluan atau kebutuhan dari masing-masing orang. Ada yang cukup di BPJS atau ada yang perlu, bukan cukup doang, perlu untuk ke level yang lebih tinggi. Yang kedua, asuransi sebagai income protection. Jadi, yang diproteksi adalah income-nya. Nah, biasanya pada saat seseorang divonis dia sakit parah dan dia nggak bisa bekerja secara produktif lagi, maka income-nya otomatis akan turun. Dan ketika income-nya turun, dia butuh pengobatan, mungkin akan di-cover oleh aset protection yang tadi, asuransi kesehatan dan lain sebagainya. Tapi untuk keperluan-keperluan rutin dari kebutuhan hidup, dia perlu yang namanya program income protection ini. Sehingga dia bisa fokus untuk pengobatan dan dia nggak perlu lagi tuh yang namanya pusing-pusing cari dana kesana kemari. Karena perusahaan asuransi akan membayarkan sejumlah dana secara lamsam kepada orang tersebut. Nah, nantinya uangnya harus dikelola secara benar. Jadi mungkin dia bisa taruh di deposito atau instrumen investasi lainnya yang tidak terlalu beresiko. Karena fungsinya adalah sebenarnya untuk biaya hidup, bukan untuk menggandakan atau melipatkan uang lagi. Nah, yang ketiga, asuransi sebagai asset creation. Fungsinya adalah menciptakan atau menduplikasikan aset yang udah ada nih selama ini, diduplikasikan untuk menjadi lebih banyak lagi, untuk diberikan atau ditinggalkan kepada orang-orang yang dicintai atau orang-orang yang biasanya bergantung pada kita. Nah, itu tadi 3 tipe asuransi yang biasanya orang hanya mengetahui tipe yang pertama. Tapi tipe yang kedua dan yang ketiga orang nggak gitu paham tentang asuransi tersebut. Dan besarannya juga harus disesuaikan dengan kondisi finansial Anda, juga standar hidup dari keluarga Anda. Nah, itu dia 3 hal yang jika Anda sudah memiliki semuanya dengan besaran yang cukup, Anda tidak perlu lagi beli asuransi. Oke, sekian dulu sharing saya hari ini. Thank you banget udah luangin waktu buat nonton video saya. Kalau Anda rasa berguna, boleh klik tombol like, subscribe, dan jangan lupa aktifin loncengnya. Ting 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 ting. Kalau ada topik yang ingin saya bahas, boleh DM ke Instagram saya di sini atau komen di kolom komentar. Ya udah, segitu aja dulu. Bye bye.